Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di komunitas pembelajar Islam. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Jadi harus diingatin lagi, memang kita setiap hari Rabu itu selalu bikin pertemuan seperti ini, diskusi tentang banyak hal. Kadang kita ngomongin agama, politik, kenegaraan, tentang kebangsaan, macam-macam. Hari ini kita akan ngebahas tentang kekerasan dan agama, atau agama dan kekerasan dalam konteks Indonesia tentu. Kita kedatangan seorang bintang tamu yang juga akan menjelaskan dan juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ustadz Musa, kepada teman-teman juga. Beliau adalah Mas Dandi Dwi Laksono. Yang belum tahu Mas Dandi, tapi kayaknya nggak mungkin, cuma nggak apa-apa deh. Kurang gaul. Kurang gaul. Ini mah jarang punya kuota internet. Jadi Mas Dandi ini adalah seorang jurnalis, pendiri Aliansi Jurnalis Independen yang juga developer dari Watchdog Production. Karya-karyanya ditonton sama mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Itu nyata, itu benar-benar. Di antara yang terbaru Asimetris ya Mas Dandi. Paling baru ya Asimetris. Yes. Ada sebelumnya itu Jakarta Unfair. Nah, saya seorang Ahoker dan Jokower yang secara sadar juga mengapresiasi karya beliau. Agak aneh memang, tapi enggak kenyataan. Boleh kasih tepuk tangan. Kasih tepuk tangan untuk Mas Dandi. Jadi Mas Dandi, karya-karya Mas Dandi ini diantaranya menampilkan perjalanan Mas Dandi ke ratusan titik loh di Indonesia, benar. Mas Dandi itu jalan-jalan ke banyak tempat di Indonesia, tempat-tempat yang nggak terjamah sama media. Begitu kan Mas Dandi? Kurang lebihnya seperti itu. Jadi Mas Dandi ini menemukan komunitas-komunitas kecil yang situasi sosialnya itu harmonis, itu damai. Kita nggak tahu lah apakah mereka ini beragama dengan cara kita, atau mereka punya pandangan sendiri tentang agama, atau mereka nggak beragama, kita nggak tahu. Nanti Mas Dandi akan menjelaskan itu. Dan bagaimana kaitannya apa yang Mas Dandi tampilkan di perjalanannya itu dengan tema kita, kekerasan dan agama dalam konflik keindonesiaan. Tapi lebih afdol apabila kita memberikan kesempatan kepada Mas Dandi untuk menjelaskan. Silakan Mas Dandi. Iya. Terima kasih, dan ya komisi Ustadz, jadi senang hati dengan senang hati. Ya, saya mungkin akan bercerita sedikit saja tentang bagaimana tentang kesimpulan atau apa yang kemudian saya share dalam bentuk film hasil perjalanan keliling Indonesia yang kami sebut Ekspedisi Indonesia Biru. Sebenarnya ini bukan perjalanan spiritual atau untuk mengumpulkan keping-keping transendensi, tapi ini sebenarnya perjalanan untuk merekam bagaimana masyarakat bertahan terhadap ini pembangunan yang semakin meminggirkan, kira-kira begitu. Dan ada konsep ekonomi biru yang mereka praktekkan walaupun secara teoritis tidak mereka pahami sebagai konsep ekonomi biru. Yaitu kepala sekolah saja yang punya nama, tapi saya memfilmkan itu. Lalu saya menemukan sebuah benang merah. Mereka yang bertahan atau mereka yang kukuh mempertahankan sumber-sumber daya alamnya, mereka yang mampu menghadapi industrialisasi, mereka yang getas atau liat melawan kapitalisme, bukan dari kelompok yang memiliki fanatisme pada agama-agama impor. Ini yang saya temukan. Mereka yang liat menghadapi kapitalisme, mereka yang resisten terhadap menjaga natural resource mereka. Justru mereka yang punya bond, punya ikatan secara transenden dengan apa yang dia perjuangkan. Sementara agama-agama baru, agama-agama impor yang sering disebut agama impor, kalau kita menggunakan dikotomi impor dan lokal misalnya, itu karena tidak punya ikatan terhadap natural resource-nya atau habitat di mana dia hidup, mereka lebih loose gitu ya. Secara ekonomi, kelompok-kelompok agama baru ini lebih percaya pada kekuatan uang sebagai paradigma utama maupun sebagai nafas utama dari ekonomi mereka. Jadi mereka orientasinya adalah bagaimana bertahan hidup dengan uang sebagai salah satu sistem ekonomi. Sementara
kelompok masyarakat adat yang masih terikat dengan alamnya tidak merasa uang determinan. Misalnya saya temukan masih ada pasar barter di Pulau Lembata yang benar-benar antara komunitas pantai dengan komunitas gunung. Pantai ini Muslim, gunung ini Katolik. Mereka melakukan barter dan tidak ada uang di situ yang terlibat. Uang hanya digunakan oleh pegawai negeri, orang-orang yang guru dan segala macamnya. Jadi tapi masyarakat lokalnya barter. Nah, antara masyarakat Muslim pesisir dan masyarakat Katolik pegunungan, mereka membarter. Yang satu membarterkan ikan, yang satu membarterkan hasil bumi seperti pisang, ubi dan segala macam. Juga ada konflik agama. Tapi itu baru-baru saja sebenarnya. Karena dulunya ekonomi sudah mempersatukan mereka, tidak ada alasan untuk berkonflik. Apa yang membuat konflik? Ada sebuah pasar barter yang ditutup dan dipindahkan ke lokasi desa lain karena ada pembunuhan terhadap salah satu orang dan kemudian terekskalasi menjadi konflik agama. Kedua pihak saya coba dengarkan, kesimpulannya sama. Jadi dulu kakek nenek kami ini tidak pernah berantem. Tapi sejak kami menyekolahkan anak kami ke Makassar untuk yang Muslim atau ke Kupang untuk yang Katolik, mereka pulang datang dengan ide-ide perbedaan. Jadi justru makin terdidik, makin terbuka aksesnya untuk peluang konflik, kira-kira begitu. Sehingga hal yang tadinya bukan isu menjadi isu. Oke. Dibawa oleh para scholar ini, para mahasiswa ini, dibawa anak sekolahan pulang dari Makassar untuk yang Muslim, yang Kristen dari Kupang, gitu, ke rumah tangganya sendiri-sendiri, mengintroduce nilai-nilai yang mereka dapatkan dalam sistem pendidikan nasional kita, atau mungkin sistem pendidikan subnasional kita. Berarti bisa kita asumsikan persoalan itu hadir dari teks justru. Iya, jadi artinya mereka beragama awal tanpa teks kan? Iya, jadi ada korelasi yang sangat erat dengan konteks kehidupan komunal masing-masing. Justru ketika para scholar yang tidak terikat pada konteks ini datang, perbedaan jadi persoalan. Tadinya perbedaan eksis tentu, dan perbedaan menjadi sesuatu yang given kan, tetapi tidak dinarasikan, tidak diberi makna-makna baru, tidak diglorifikasi, tidak di scratch out dalam konteks internasional, politik global dan segala macam, tidak di scratch out dalam lanskap perbedaan ideologi. Perbedaan itu hidup terlokalisir saja di situ dan dimanage, diasah oleh persoalan-persoalan sehari-hari yang lebih real, seperti hari ini saya harus dapat pisang, besok saya harus dapat macam-macam. Jadi perbedaan itu ketemu dengan sisi praksis, ya. Dan kemudian dia menjadi terlembutkan kemudian ketika ada elemen-elemen praksis yang setiap hari harus berinteraksi kan. Ekonomi harus jalan, hidup harus berjalan. Nah, tapi ketika generasi baru yang lebih terdidik dan tidak punya ikatan, dia tidak pergi melaut untuk menangkap ikan, dia tidak pernah ke pasar barter untuk bertukar dengan pisang. Dia hanya melihat sisi perbedaannya yang kemudian dinarasikan dalam tadi. Konteks-konteks global yang lebih kompleks, yang out of their comprehend begitu bagi orang tuanya. Sehingga ketika terjadi pembunuhan di pasar Wulandoni, di pasar di pusat kecamatan di Wulandoni, dengan cepat dia berkembang seperti kasus Ambon, seperti kasus Poso, dan sekarang sudah mulai terjadi rekonsiliasi, tetapi luka-luka itu masih ada bekas. Jadi itu satu contoh bagaimana mungkin nanti Ustadz Musa bisa mengelaborasi bahwa memang perbedaan yang kemudian yang tadinya sudah given dan ada mekanisme harmoni dalam internal peradaban mereka sendiri untuk menetralisir menjadi tereskalasi. Gitu. Terus hal lain ini tadi menyambung dengan konteks bahwa masyarakat yang bisa mempertahankan natural resource-nya atau yang lihat terhadap kapitalisme justru yang penganut agama-agama lokal. Dan ini kami lihat juga di Pegunungan Kendeng bagaimana penganut Saminisme atau Siduru Sikep mempertahankan gunung-gunung Kars dan melawan pabrik semen misalnya. Karena ajaran mereka melarang berdagang, ini juga menarik bagaimana kita selalu meletakkan pada konteks ekonomi. Ajaran mereka melarang berdagang dan satu-satunya mata pencarian yang dibolehkan adalah bertani, yang diusahakan sendiri. Orang Samin punya narasi bahwa perdagangan adalah pintu pertama penipuan. Karena Anda membeli 100, Anda jual 110. Anda membeli 1000, Anda jual 100, 1100. Saya kira. Jadi itu narasi. Jika
Mereka kemudian tidak melarang, narasinya itu tidak jangan haram halal tidak, tapi boleh berdagang asal kalau kamu beli 1.000, kamu jual 900. Oh. Rugi, dagang Rugi dong. Jadi narasinya bukan do and don't. Silahkan, tapi ini. Caranya. Jadi narasi yang dikembangkan pun tidak konfrontatif. Dia tahu bahwa mencari keuntungan adalah bagian dari zone ekonomikon, manusia ekonomi, gitu. Mereka kemudian membungkusnya dengan manusia yang esensial harus punya root, harus punya akar, dan itu adalah cocok tanam. Itu ekonomi yang paling fundamental. Perdagangan adalah ekonomi sekunder atau ekonomi turunan, begitu ya, karena dia tidak memproduksi, dia middleman, dan ini rentan. Mungkin mereka punya pengalaman historis dan empiris bagaimana menjadi atau peradaban berdagang bagi mereka kemudian rentan. Karena bagaimana juga perdagangan men-trade atau mensyaratkan tetap ada sentra produksinya kan. Mereka menghubungkan dua sentra produksi. Bagi mereka jauh lebih strategis bila kita lah sentra produksinya, bukan middleman-nya, kira-kira gitu. Nah, karena dalam ajaran keyakinannya tidak boleh berdagang, maka mempertahankan pertanian adalah konsekuensi logis. Ketika mempertahankan pertanian adalah konsekuensi logis dalam belief system mereka, maka ketika ada investasi pabrik semen yang mengganggu kars, dan kars adalah tempat penyimpan air bagi pertanian mereka, maka resistensi mereka muncul. Jadi resistensi ini bukan soal semata-mata dalam konteks samin, bukan soal survival untuk ekonomi, keberlangsungan ekonominya, tapi juga ekspresi transendennya. Karena memang, ya saya tidak boleh berdagang. Anda sih enak, bisa jadi pegawai negeri, bisa jadi buruh pabrik, bisa jadi pedagang, tapi kami hanya punya opsi untuk menjadi petani. Maka ketika serangan investasi pabrik semen masuk ke Kendeng, ya ini bagi mereka adalah serangan terhadap benteng terakhir, kira-kira gitu. Mereka nggak punya lagi opsi dalam survival kecuali melawan, kira-kira gitu. Nah, itu samin gitu ya. Ada lagi misalnya bagaimana kalau kita melihat Baduy dalam dan Baduy luar. Baduy dalam dianggap yang masih memegang teguh hardcore dari ajaran-ajaran Sunda Wiwitan. Sementara Baduy luar yang sudah mulai sinkretis, sudah mulai beradaptasi. Tapi mereka tetap bisa hidup berdampingan. Mungkin kalau kita punya narasi murtad, ya, keluar gitu. Karena memang dia keluar dari Baduy dalam. Bahkan secara simbolis, kalau Baduy dalam menggunakan putih, Baduy luar menggunakan hitam. Dalam konteks yang lain kan seperti sudah tercemar begitu ya, seperti tidak lagi murni, tidak lagi putih, tapi sudah ternoda gitu. Maka hitam kemudian, Baduy luar tidak boleh pakai putih, harus hitam. Nah, tapi mereka bisa hidup berdampingan. Bahkan lagi-lagi karena kepentingan ekonomi praksis, karena wilayah Baduy dalam sudah tidak mungkin lagi ekspansi tanah, hanya sekitar 5.000 hektar. Mereka tidak mungkin lagi karena ya hukum negara dan segala macam yang tidak mungkin mereka ekspansi. Maka kemudian Baduy luar yang menjadi proksi ekonomi Baduy dalam. Tapi mereka tidak pernah dalam narasi tadi berhadapan-hadapan. Oh, ini orang sudah murtad, ini sudah meninggalkan kita, mengkhianati. Tidak, tapi justru pilihan-pilihan keyakinan itu atau perubahan-perubahan keyakinan itu menjadi opportunity baru untuk eksistensi Baduy dalam, sehingga ketika populasinya terus berkembang, sementara lahannya terbatas, mereka memanfaatkan hidup yang koexisten dengan Baduy luar ini untuk bisa bertahan. Gitu. Dan Baduy luar menjadi buffer juga agar mereka tidak langsung berhadapan-hadapan secara frontal dengan peradaban di luar. Gitu. Jadi ini yang menurut saya kemudian saya tertarik ketika diundang untuk di sini. Saya ingin bertanya pada Ustadz sebenarnya, narasi-narasi kita kok agak banyak violence ya, elemen-elemen violence-nya. Gitu. Orang keluar dari keyakinannya langsung dicap murtad, gitu, dan bahkan narasinya halal dibunuh dan segala macam. Walaupun itu nanti dalam konteks tertentu Ustadz bisa menjelaskan. Definisi antara in-group dan out-group dibuat jelas begitu ya. Sesat, lurus, kafir, beriman. Jadi selalu ada posisi-posisi yang diametral begitu. Dan saya pikir ini menarik karena kita akan menguji sebenarnya apakah kekerasan dalam agama ini adalah sesuatu yang mungkin ada bibit inherentnya, atau dia interpretasi manusia yang
sudah tercampur dengan banyak kepentingan. Walaupun secara historis nanti Ustadz juga bisa menceritakan bagaimana sejarah agama dan violence. Walaupun ini tidak monopoli agama, hampir semua ideologi yang mulai masuk dalam wilayah politik pasti ada violence gitu ya. Nazisme juga violence begitu. Bahkan NKRI juga violence. Ada di Aceh, ada di Papua, ada di Timor Leste. Jadi semua ini bukan soal agama dan kekerasan, tapi sebenarnya bagaimana politik yang narasinya bisa apa saja juga punya potensi violence begitu. Nah, tinggal sekarang mungkin nanti saya ingin banyak mendengar dari Ustadz Musa bagaimana konsep-konsep Islam sebenarnya, benarkah ini faktor gen atau praktek politik atau misinterpretasi atau apa gitu. Karena kalau kita bicara tadi narasi-narasi genuine dari sebuah keyakinan dimulai dari memisahkan kita dan mereka, dimulai dari terminologi yang lurus dan sesat. Ini kan tafsir subjektif yang berpotensi konflik sebenarnya, karena defining in group dan out groupnya terlihat terlalu diametral begitu ya. Dan ini tidak saya temui di beberapa masyarakat adat. Jadi definisi tentang out group dengan tendensi negatif itu tidak saya temui gitu. Mereka punya identitas tentu, karena untuk membedakan dengan out group pasti harus juga identitas adalah bagian dari itu. Tetapi eksistensinya ya dikuatkan dalam konteks in groupnya. Jadi tidak menciptakan definisi musuh untuk menguatkan in group, tetapi memang value in groupnya yang memang dipelihara dan dijaga gitu. Jadi bahkan terhadap pengikutnya sendiri, seperti tadi Samin, dia tidak melarang berdagang, tapi silakan berdagang, tapi kalau beli 1.000 harus dijual 900. Atau mereka melarang judi, tapi narasinya tidak seperti jangan judi nanti masuk neraka atau gitu. Tidak, tapi silakan judi, tapi kalau kamu menang harus berhenti, kalau kalah harus terus. Siapa orang yang mau judi dengan begitu? Kalau menang harus berhenti, menang harus terus. Oh, menang harus terus. Sorry, kalau menang harus enggak. Kalau menang harus terus. Kalau kalah berhenti. Sebentar. Judi itu umumnya gimana ya? Kalau kita menang kita berhenti. Judi itu kayaknya menang terus, kalah terus. Iya, tapi intinya pokoknya kalau menang jangan diambil. Oke. Kalau menang jangan diambil, kalau kalah terus. Ya. Oke, iya. Jadi Sebagai punishment. betul. Jadi dia tidak down. Orang yang down itu kan cenderung menganggap orang lain intelektualitasnya terbatas. Mohon maaf, Ustaz. Jangan ini, itu kan ke anak kecil. Jangan ini, jangan itu. Tapi kalau ke orang yang punya kedewasaan, kita kan lebih halus biasanya. Metode approach-nya atau katakanlah dakwahnya begitu. Jadi kalau menang jangan diambil, kalau kalah lanjutkan judinya. Nggak ada yang mau judi dengan konsep begitu kira-kira gitu. Daripada menggunakan terminologi yang jangan ABC bla 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 neraka dan segala macam. Jadi justru ini yang lebih masuk begitu ya dalam terinternalisasi. Dia bukan sesuatu yang disajikan secara hitam putih, narasi-narasi ini. Dan ini yang ya membuat saya ketika saya mendapat undangan untuk bicara di forum ini, wah saya senang sekali karena saya bisa langsung mendengar langsung dari Ustadz Musa bagaimana the origin of idea ini sebenarnya gitu ya. Mungkin kira-kira gitu Bang, pengantar awal. Jadi gini Ustadz, saya melihat Ustadz Musa itu sebelum Ustadz Musa menjawab pertanyaan terakhir Bung Dandi tentang kenapa kok agama itu erat dengan kekerasan, agama-agama yang sekarang kita lihat. Saya pribadi meminta Ustadz Musa untuk sebetulnya lebih kepada membreakdown cerita-cerita dari Mas Dandi yang awal tentang bagaimana kelompok scholarship datang membawa ide baru dari luar yang dia sebetulnya nggak bersentuhan langsung dengan narasi lokal. Yang kemudian ide itu justru jadi bencana gitu. Apa masalahnya, Ustaz? Oke. Itu dulu deh. Ya. Baru Balik lagi ya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Dandi udah mau datang. Terima kasih semua teman-teman yang datang di sini dan juga yang melihat Facebook Live kita. Saya terus terang aja senang sekali Mas Dandi mau datang kemari. It's an honor ya, suatu kehormatan bagi kita semua. Ini
begawan jurnalis yang kita banggakan bersama. Karya-karyanya juga brilian dan menunjukkan kejujuran dan keberanian. Kalau bicara orang berani, ya inilah orang kelihatan bukan orang berani, tapi sepertinya terlihatlah jejak-jejaknya sebagai pemberani. Saya sesungguhnya tertarik memang ketika banyak sekali saya tonton karya-karya dia, antara lain Jakarta Unfair, yang juga banyak warga Jakarta juga menonton, bahkan di luar Jakarta. Saya termasuk orang yang melihat bahwa kekerasan itu bisa terjadi karena apa saja, tidak semata-mata karena agama. Dan karena kita hidup di era yang seperti ini, Mas, seringkali apa yang terjadi itu ibaratnya itu saya suka dengan istilah a storm in the teacup. Jadi kita melihat sebuah kejadian di zoom in seolah itu besar, padahal itu sebetulnya adalah adukan sendok di sebuah gelas teh. Sebetulnya membesarnya suatu peristiwa juga karena datangnya media memblow up itu, dan kemudian jadi kita lihat dari dekat. Enggak, jadi terglorifikasi, istilah tadi saya pakai terglorifikasi, dan menarik bagi aktor-aktor luar untuk ikut serta dalam peristiwa itu. Perbedaan seperti tadi sudah diceritakan, itu adalah sesuatu yang given, ada di semua komunitas. Tapi ketika datang pikiran-pikiran dari luar, yang biasanya pikiran-pikiran dari luar ini ingin menjadikan konflik-konflik atau hal-hal yang sebetulnya biasa saja, trivial, sehari-hari, menjadi seolah-olah penting. Biasalah, itu kan juga, mohon maaf, ini kita bicara betapa buruknya sistem pendidikan. Di antara keburukan dari sistem pendidikan ini, orang terdidik itu sok lebih pintar daripada orang yang nggak terdidik, dengan melihat hal-hal yang orang dulu melihatnya sebagai hal yang biasa. Tapi kemudian dianalisis lah orang-orang pintar ini tadi, dieksplorasi, dibahas, akhirnya jadi hal yang sangat luar biasa. Dan akhirnya sebetulnya itu untuk mengukuhkan bisnis-bisnis tertentu. Kita tahu misalnya, pengobatan tradisional itu ada sejak ribuan tahun lalu. Tapi karena tidak pernah jadi sebuah industri, para tabib itu tidak pernah menganggap dirinya punya keahlian yang spesial dibandingkan dengan orang lain. Nah, begitu juga dengan orang-orang yang sekolah agama. Agama sudah hal yang biasa, sudah dialami oleh semua orang, dihayati oleh banyak orang. Tapi datang orang-orang ini mengira bahwa dirinya baru belajar teks-teks tertentu, baca tafsir-tafsir tertentu, maka dia mau melebih-lebihkan, mau lebay dalam ajaran-ajaran itu. Ini mungkin satu sisi. Sisi lain saya lihat, menurut saya juga secara antropologis, datangnya kapitalisme itu memang memporak-porandakan struktur nilai, sistem nilai dan struktur sosial masyarakat. Sedemikian sehingga masyarakat itu lebih mudah terprovokasi. Karena ada perasaan insecurity. Kalau salah satu dari, dan saya pernah baca kebetulan Mas dan dia, correct me if I'm wrong. Salah satu ide besar di balik kapitalisme itu kan Darwinisme, di mana ada sesuatu yang disebut sebagai ide kemajuan. Kalau orang nggak maju, ya terbelakang. Kalau orang terbelakang, mendekati kebinatangan. Dan kemajuan kemudian didefinisikan, ya kan? Antara lain definisi kemajuan adalah sekolah, punya jabatan, punya status, punya, kalau zaman Pak Harmoko dulu kan indeks pembangunan ya, indeks pembangunan manusia, sampai ada punya televisi, punya listrik, punya ini. Jadi kepunyaan ini jadi mendukung status sosial. Pra-modern, status sosial itu tidak terbangun dengan cara begitu, tapi terbangun dengan kejujuran orang, pelayanan orang, kesetia kawanan, keilmuan, hal-hal yang abstrak sebetulnya, dan moral. Pokoknya intinya moral. Saya ingat, karena saya kebetulan lagi meneliti tentang sejarah habaib, kenapa mereka itu dicintai di negeri ini. Saya lihat 99% karena akhlak mereka kepada masyarakat di sekitarnya. Bukan karena dia ini punya duit, punya apa, tapi karena akhlak. Dan akhlak nih
kesopan santunan yang biasa sebetulnya. Tapi orang kan terhormat. Contoh misalnya, dia bikin pengajian atau bikin acara pernikahan, datang sang Habib ini tadi ke rumah orang ini dan merasa terhormatlah sang Sohibul Bait. Sehingga itu tumbuh penghormatan. Hal-hal yang sederhana sebetulnya, tapi datang para juru bicara agama baru yang kemudian mengira hal-hal itu kurang menor lah ya. Kurang menor, mulailah diisi dengan cerita-cerita, narasi-narasi konflik yang datang dari bagian belahan dunia lain. Saya kira itu. Karena kalau saya sebagai orang yang belajar agama, saya ini bukan ustadz sebetulnya itu. Tadi cuman berlebih-lebihan. Saya sebagai orang yang belajar agama, belajar bahwa Al-Quran itu menyuruh kita untuk memaafkan lebih banyak daripada menyuruh kita untuk membalas. Jadi saya bicara statistik aja. Ini statistik kebetulan saya buat khusus untuk acara ini. Statistik sederhana saja. Bagaimana sebetulnya kita menghadirkan, bukan apologetik ya, tapi statistik, angka-angka saja. Saya bicara angka ini. Data ya. Masa kerasulan Nabi ada 23 tahun alias 8.280 hari. Dalam 8.280 hari, Nabi berperang hanya 80 hari. Artinya tidak sampai 1%. Kemudian Al-Quran berisi 6.236 ayat yang berbicara tentang jihad dan qital. Qital itu lebih spesifik daripada jihad. Kalau jihad itu kan berjuang dengan sungguh-sungguh. Tapi qital dalam pengertian berperang itu adalah 214. Ini total jenderal. Di dalamnya ada jihad. Padahal jihad itu diantaranya adalah memberi nafkah kepada keluarga. Di antara jihad juga belajar. Di antara jihad juga maknanya membantu orang, bersedekah, memberikan sebagian hartanya untuk orang dan lain sebagainya. Tapi yang spesifik kita itu tidak lebih dari 110. Artinya dari 6.236 juga lagi-lagi tidak sampai 1%. Lalu kata Islam sendiri di dalam Al-Quran, Islam itu sendiri berakar kata yang sama dengan salam, yang artinya damai. Jadi dari kata Bung Dadi, ini kelihatannya aja orang nggak ngerti agama ini, padahal sebetulnya saya cek juga orang halakoh juga dulu, juga jago juga. Nah, di dalam bahasa Arab itu kan kita tahu Islam dan salam itu berasal dari 3 huruf, sin, lam, mim. Sin, lam, mim ini di tasrif ya, istilah Arabnya itu disorofin, dikembangin jadi Islam, dikembangin lagi jadi salam, dikembangin lagi jadi silm. Hanya Islam yang bermakna kepasrahan, tapi 2 makna lain, salam adalah damai, silm adalah keadaan damai. Jadi kata ini sendiri menunjukkan di dalam dirinya akar kata yang sama itu ada kedamaian. Para ahli bahasa kemudian mengatakan, loh kok bisa, apa hubungannya antara berserah diri dengan damai? Mereka menjelaskan bahwa semua orang yang menyerahkan dirinya kepada Sang Pencipta, dia pasti akan berdamai dengan ciptaannya. Karena dengan pencipta ciptaan itu dia telah menyerahkan dirinya. Artinya menjadi tawanan Sang Pencipta itu dengan kata lain adalah berdamai dengan seluruh makhluk yang lain. Bayangin aja, ini dari akar katanya saja. Saya cuma mau statistik aja nih, jadi belum apologia dalam pengertian Ada 201 ayat yang semuanya berbicara tentang rahmat. Kalau ditambahkan dengan bismillah ada 313 ayat. Ada sedikitnya 255 ayat yang berbicara soal ampunan dan maaf. 255. Jika kita menghitung ya, secara spesifik kata dalam Al-Qur'an, saya akan memberikan contoh yang cukup menarik ini. Kita menghitung kata balasan. Artinya ada perlakuan tidak baik dan kita balas. Itu termasuk yang perbuatan tadi dosa dan lain sebagainya itu kan dibalas. Termasuk di dalam itu adalah pembalasan Tuhan. Itu di dalam Al-Quran ada 117 kali. Yang menarik, ampunan itu ada 234 kali. Artinya 2 kali lipat. 117 dikali 2 berarti
Ya. 234. Ini baru ngomong statistik ya. Ini statistik aja. Supaya maksud saya Clear. agama yang seperti ini Kuantitatif, tapi kuantitatif saja. Nah, lalu yang menarik lagi di dalam Al-Qur'an ada 61 ayat yang menggandengkan iman dengan amal soleh. Nah, ini menarik lagi. Iman di dalam Al-Qur'an itu lagi-lagi berasal dari 3 huruf yang dari situ juga muncul makna aman, keamanan. Iman, alif, mim, nun. Aman, alif, mim, nun. Aman itu artinya keamanan, ketentraman, ketiadaan ancaman, ketiadaan ketakutan, ketiadaan teror. Para ahli leksikologi ya, kalau nggak salah ya namanya, leksikologi atau etimologi bahasa Arab menjelaskan kenapa kok iman ini bergandengan dengan aman. Mereka mengatakan orang yang beriman itu percaya bahwa zat yang menciptakan segala sesuatu itu tidak mungkin meneror hambanya sendiri, sehingga dia akan merasa aman. Tidak mungkin meneror dan menyiksa ciptaannya sendiri. Sedemikian sehingga dia akan merasa aman. Jadi orang beriman secara otomatis merasa aman. Lalu kenapa digandengkan dengan amal soleh? Yang menarik lagi, amal soleh, kan orang sering bilang amal soleh itu kelihatannya seperti ngaji, puasa. Enggak. Soleh itu dari bahasa Arab ada 3 huruf lagi. Sod, lam, mim. Ha. Sod, lam, ha. Itu sama artinya dengan suluh. Suluh itu artinya memperdamaikan. Rekonsiliasi tepatnya. Juru damai. Juru damai. Jadi orang soleh itu adalah juru damai, juru rekonsiliasi. Oleh sebab itu integrator. Makanya islah di dalam bahasa Arab kemudian juga yang bermakna, kalau dalam konteks bahasa modern itu diterjemahkan menjadi, kebetulan saya ini penerjemah. Jadi islah itu yang juga berasal dari sod, lam, ha, itu bermakna reformasi. Tetapi kemudian para ahli bahasa berdebat. Reformasi itu yang berakar dari atau yang bermula dari kata bahasa Arab islah harus dilakukan dengan cara yang suluh, dengan cara yang damai. Jadi perbaikan, kan reformasi itu perbaikan, perombakan, itu harus didahului dengan kedamaian. Nah, saya sedikit mau masuk historis. Baru ini historis, ini apologetik. Ini apologetik. Ya. Kita ini tahu bahwa Islam sebagai sebuah agama itu adalah apa yang ada di dalam Al-Quran dan yang diajarkan atau dilakukan oleh Nabi yang bernama Muhammad bin Abdullah. Nabi ini sejak semula kita tahu, kita baca sejarahnya. Misalnya, dia adalah orang yang pertama mengadakan suluh di antara suku-suku Arab. Jadi dia ikut dalam sejarah ini disebutkan sebelum dia menjadi nabi, dia termasuk salah satu inisiator Hilful Fudul namanya, gentleman agreement di antara suku-suku Arab di Mekah. Karena kita tahu suku-suku Arab itu di antara mereka selalu dalam pertikaian dan peperangan. Kenapa, Mas? Karena beda antara suku-suku Arab dengan suku-suku yang ada di Nusantara. Suku-suku Arab adalah suku-suku yang hidup di sebuah gurun pasir yang kering kerontah. Nggak ada apa-apa di sana. Satu-satunya cara mereka hidup dan bertahan adalah dengan menyerang kafilah-kafilah yang berdagang antara Yaman yang sudah punya peradaban dan Syam yang sudah punya juga peradaban. Persia dan Bizantium. Ya. Persia mempengaruhi Yaman. Bizantium mempengaruhi Syam. Jadi dominion dari Syam, dominion dari Bizantium itu adalah Syam. Koloninya di Syam, koloninya Persia ada di Yaman. Dua kekuatan inilah yang kemudian berdagang. Suku-suku Arab sejak ribuan tahun kerjaannya itu, mohon maaf, merampok. Karena nggak bisa survive kalau nggak merampok. Jadi seperti koboi-koboi kalau di film-film Wild West itu ya. Oleh sebab itu, mereka sangat
mengandalkan kepada kekerasan. Sangat mengandalkan kepada kekerasan. Sedemikian rupa sehingga kalau kita baca Al-Quran, ada penekanan, bahkan ini dalam sejarah Nabi ditekankan, dalam perilaku Nabi itu sangat menekankan pentingnya memelihara dan menyantuni anak yatim. Why? Karena ada konteks historisnya. Karena anak-anak yatim di tengah orang Arab itu seperti anak-anak tanpa perlindungan. Mereka dijadikan sebagai budak seks, harta warisan mereka dimakan, dan diperlakukan sebagai beban ketimbang sebagai aset. Oleh sebab itu Nabi sangat menekankan pentingnya menyantuni anak yatim. Dan ayat-ayat Quran turun secara khusus tentang ini, dan Nabi pun menyunahkan hal seperti itu. Nah, kemudian masyarakat Arab itu melihat perempuan itu sebagai lagi-lagi beban, bahaya. Makanya begitu punya anak perempuan, karena nggak bisa perang, nanti kalau ditinggal pun bisa diperkosa, bisa dijadikan tawanan, lebih baik kalau punya anak perempuan dikubur. Jadi peradaban ini, kultur ini terbangun dalam sebuah kekerasan karena insecurity yang luar biasa. Nabi kemudian adalah orang yang ketika mengajarkan kelembutan, dia dianggap orang yang lemah. Contoh, ini sekedar fragmen-fragmen dalam sejarah. Pernah Nabi itu sudah mau berangkat ke Mekah untuk menyerang. Tiba-tiba kelompok dari Mekah, kafir Quraisy bilang, gak perlulah kita perang, kita damai aja. Maka muncullah yang disebut dengan Sulhul Hudaybiyah. Sulh Hudaybiyah ini bukan hanya menyebabkan sebagian besar orang ketika itu memprotes kepada Nabi, menggugat, bahkan menyatakan, apa benar kamu ini Nabi? Kalau Nabi kok lemah seperti ini sih? Masa perang aja nggak berani? Tapi Nabi mengatakan tidak. Saya tetap akan berdamai selama mereka mau berdamai. Jadi ini awal sebelum ada perang-perang. Nabi, karena apa? Ternyata orang-orang kafir Quraisy atau Arab ketika itu tuh memang mereka ahli perang. Perang model begitu Mas ya. Perang model mungkin gerilya lah ya. Skirmishes, bukan war. Oleh sebab itu kalau kita baca sejarah, ketika Abraha, jadi salah satu cerita mengapa Abraha itu mau menghabisi Ka'bah, katanya antara lain, karena Abraha ini sudah kesal sama orang-orang Arab ini. Setiap kafilahnya jalan dirampok, barang-barang dagangannya diambil dibawa ke Mekah. Udahlah kita habisin aja itu. Dan dia punya akal waktu itu adalah kekuatan orang-orang Arab ini ada di Ka'bahnya itu. Maka dia mau hancurin Ka'bah itu. Apa yang terjadi ketika ada regular army datang atau pasukan yang benar-benar mau siap perang datang? Bubar ini masyarakat Arab. Nggak ada yang tinggal di situ kecuali Abdul Muthalib dan keluarganya. Akhirnya Allah selamatin menggunakan ababil itu. Intervensi. Karena kalau nggak habis, sampai nggak ada orang yang mau mempertahankan. Apalagi masyarakat nomaden itu masyarakat yang nggak kenal wilayah, Mas. Jadi tidak ada, makanya mengajarkan cinta tanah air itu susah kepada mereka. Ini saya mau mengkontraskan dengan komunitas-komunitas tadi yang diceritakan oleh Mas Dandi, agama-agama lokal yang ikatan terhadap alamnya itu begitu inherent, begitu intrinsik, dan menghayati alam ini sebagai karunia. Kalau orang-orang nomaden enggak, karena alamnya enggak memberi apa-apa kepada dia. Musuh malah alam. Iya, sangat keras alamnya ini. Tidak memberi. Kalaupun ada oase, dia harus mencegah dirinya dari serangan kabilah-kabilah lain yang mau mengambil oase itu. Oleh sebab itu kekerasan inter-tribal, infighting mereka, antar klan itu sangat luar biasa. Dan itu terkenal antara Aus dan Khazraj. Kemudian Nabi tetap melakukan suluh itu tadi, perdamaian, perjanjian damai. Dan pertama kali yang dilakukan Nabi juga ketika dia ke Madinah adalah mendamaikan penduduk sekitar. Dan kita tahu itu apa yang disebut dengan piagam Madinah, di antara piagam yang hingga sekarang masih dipelajari orang sebagai dokumen masyarakat sipil atau piagam masyarakat sipil. Ini apologetik. Tapi yang menarik adalah bahwa saya membaca sejarah bahwa seluruh perang Nabi yang terjadi dalam 80 hari itu seluruhnya bersifat defensif. Artinya Nabi sempat memberitahu kepada pihak musuh, kalau bisa tidak perang, kita tidak perang. Tapi ternyata pihak musuh mengagresi. Oleh sebab itu, dalam mazhab Ahlul Bait misalnya,
kenapa seorang imam pertama Syiah, yaitu Ali bin Abi Thalib, tidak pernah ikut dalam pertempuran pasca wafatnya Nabi. Karena kan waktu itu ada sejumlah yang disebut dengan futuhat atau ekspedisi militer. Dia tidak pernah ikut sama sekali. Disinilah terjadi syarah, ya, ada pendapat ahli sejarah kenapa Ali bin Abi Thalib yang dalam pertempuran di masa Nabi dikenal lah pedangnya itu, sampai ada istilah bahkan di Ponorogo apa segala macam, saya lihat itu baca sejarahnya, yang punya ukiran-ukiran la fata illa Ali wala saifa illa Dzulfiqar, yaitu tidak ada pemuda seperti Ali dan tidak ada pedang seperti Dzulfiqar, karena terkenal sekali dalam pertempuran militan dan selalu terdepan. Tapi begitu Nabi wafat, dia mulai berbeda pendapat. Kenapa harus menginvasi Roma, kenapa harus menginvasi Persia dan lain sebagainya, sehingga dia tidak ikut. Dia dan dua putranya tidak ikut dalam pertempuran-pertempuran itu. Padahal dia adalah orang yang sudah dikenal, bahkan ada nasihat-nasihat kepada yang mereka yang akan bertempur. Di antara mereka bilang, pimpinan militer yang mau melakukan ekspedisi militer ini bilang, udahlah minimal ikut aja lah untuk menyemangati. Enggak, dia tetap menolak. Karena watak perang setelah itu adalah watak agresif, bukan defensif. Ekspansi. Oleh sebab itu kemudian Ali dalam masa-masa kekhalifahan sebelum dia menjadi khalifah tidak pernah melakukan perang dan tidak pernah ikut serta dalam invasi-invasi tersebut. Saya kebetulan ada penjelasannya di situ. Ada karya yang menunjukkan itu. Nah, tapi yang lebih penting, Mas, menurut saya, Islam dan kekerasan itu terjadi di masa ini. Ada konteks kita supaya nggak jadi lompatan terlalu jauh. Kita bicara, dan ini sering saya ulang-ulang, mulai dari 11 September 2001. Ya, kan inilah awal dari yang disebut dengan pengidentikan Islam dengan kekerasan. Mulai peledakan World Trade Center, dan dari situlah ini Al-Qaeda ini genie in the bottle ini tadi keluar. Jin dalam dalam botol ini keluar, ya. Kotak Pandora ini terbuka. Apa yang saya lihat sesungguhnya sebetulnya yang perlu kita lakukan adalah memisahkan antara tribalisme Arab, kultur kekerasan Arab dengan ajaran-ajaran agama, dengan ajaran Islam itu sendiri. Apabila kita bisa melakukan penapisan, filtering, penyulingan ini, maka mungkin kita bisa melihat ajarannya sebagai ajarannya dan kultur sebagai kultur. Karena kultur ini susah untuk berubah. Ajaran kan datang sebagai sebuah rangkaian ajaran, dia punya teksnya sendiri, tapi mengubah kultur ini sesuatu yang susah. Oleh sebab itu kenapa di Indonesia Islam masuk dengan damai? Karena masyarakatnya damai. Saya kira begitu. Ketika masyarakat itu damai, dia bisa masuk dengan damai dan meluas. Dan menjadi bagian dari kultur Indonesia juga akhirnya. Tapi ketika dia masuk di negara atau masyarakat yang violent, ya otomatis konflik yang terjadi. Seperti ketika Islam mau masuk ke Bizantium maupun Persia ketika itu. Secara otomatis tidak bisa terjadi perlawanan, terjadi kekerasan. Karena ada kultur kekerasan juga yang meliputi di situ. Nah, yang saya lihat juga di antara fenomena terorisme mengatasnamakan Islam, saya membaca beberapa penelitian, Mas Dandi dan teman-teman semua, yang mengatakan di antara peneliti itu adalah Olivier Roy. Ini peneliti dari Prancis yang dia punya sebuah kesimpulan, tesis, bahwa yang mendrive kekerasan atas nama agama ini sesungguhnya adalah modernisme itu sendiri. Modernisme, yaitu media, Hollywoodisme, game. Ini teori dia ya. Terserah apakah teori ini benar
Artinya justru kalau kita lihat propaganda ISIS misalnya, dia menggunakan teknik-teknik video tertentu, menggunakan game tertentu untuk menginsight, menginsight itu jadi mengimbau perasaan kekerasan, kebutuhan pada kekerasan dalam manusia modern, dan kemudian bumbu agama belakangan baru masuk. Jadi belakangan dan bukan faktor kunci. Oleh sebab itu dia meneliti, penelitian dia mengatakan bahwa 85% orang Eropa yang ikut bergabung dengan ISIS di Suriah maupun di Irak itu justru sangat tidak religius. Orang-orang yang sangat tidak religius. Orang-orang yang broken home misalnya, yang terpisah dari mengalami disintegrasi dengan masyarakat setempat, sehingga mereka keluar dan merasa perlu ada nilai yang beda. Dan penelitian ini diperkuat juga oleh orang yang namanya Roger Boyce. Saya nggak ngerti ini bacaannya tepat apa enggak. Roger Boyce yang juga memperkuat tesis dari Oliver Roy yang mengatakan bahwa sesungguhnya yang militan betul dalam urusan-urusan ini adalah mereka yang spiritualitasnya rendah. Orang-orang yang biasa hidup broken home, sering keluar rumah, sering masuk klub-klub malam dan lain sebagainya. Penelitian dia bahkan para hijacker yang pembajak pesawat menabrakkan, kalau benar ya itu dengan asumsi itu semua benar. Itu justru anak-anak yang biasa masuk klub malam. Bukan orang yang santri, religius, pakai kopiah dan lain sebagainya. Nah di Indonesia sebenarnya kalau kita lihat, anak-anak NU itu yang biasanya rajin sholat, rajin baca Quran dan lain sebagainya, justru lebih susah itu, atau bahkan sangat susah, bahkan mustahil mereka ikut serta dalam bergabung dengan kelompok-kelompok teror seperti ini. Ini tesis atau antitesis dari tesis mainstream yang umum berkembang. Justru karena kekurangan religiusitas dan spiritualitas. Itu dari saya. Ya, menarik. Ya mungkin ini aja Ustaz, untuk semakin mengerucutkan proposisinya. Secara historis juga sebenarnya banyak hal yang harus dijelaskan ulang sebenarnya. Bagaimana, apakah benar misalnya metode penyebaran agama ini secara historis atau empiris memang jauh dari kekerasan, atau dia justru dekat gitu. Misalnya kita ambil narasi atau cerita yang sering kita dengar ketika pendidikan agama mulai diintroduce pertama kali ketika kita kecil, tentang misalnya bapak monoteisme Ibrahim misalnya. Approach pertamanya adalah menghancurkan pagan, gitu, menghancurkan patung-patung pagan. Jadi approach pertamanya adalah violence, ya, bukan cultural approach, bukan intelektual, bukan seperti misalnya yang kita sering dengar blend dengan konteks lokal dan segala macam. Ini kan ada sebuah kesadaran historis yang sudah panjang dalam sejarah konteks di mana Ibrahim hidup ketika itu. Dan dia memilih metode yang provokatif dengan menghancurkan patung misalnya. Nah, ini yang dari kecil kita sudah diintroduce bahwa membangun keimanan dimulai dengan nihilisme terhadap keimanan lain. Saya kira ini menarik karena ini akan mengendap dalam alam bawah sadar kita bahwa perkenalan pertama, walaupun saya kalau sekarang bisa membantahnya dengan seloroh misalnya. Ibrahim begitu kan, Ibrahim sebelum mengenal Tuhan. Jadi, misalnya, tapi saya nggak tahu ketika pengikut Musa misalnya setelah penyelamatan, setelah eksodus penyelamatan Bani Israel dan kemudian Musa menerima wahyu dan kemudian ditinggalkan langsung, itu juga bagaimana Bani Israel menganggap monoteisme ini relevan ketika bicara soal kekerasan. Ketika melawan Fir'aun, mereka mau ikut monoteisme. Karena di monoteisme ini
nggak tahu, mungkin ada daya magis apa yang membuat orang jadi lebih berani berperang gitu. Tapi begitu setelah selesai berperang, mereka kembali ke paganisme. Masuk akal. Ya kan, kembali ke politeisme begitu. Bani Israel ini. Malah Musa dan ceritanya selanjutnya menjadi sejarah, sudah kita sama-sama ketahui. Di periode Muhammad kita melihat hal yang lain, terutama pada fase Mekah sampai kemudian ke fase Madinah, ketika kekuatannya belum terbentuk. Memang ada elemen-elemen yang lebih soft pendekatannya. Bahkan Muhammad kan tidak langsung mengintroduksi monoteisme. Baru belakangan setelah dia melihat barisan mulai kuat, dia baru bilang monoteisme dan yang lain adalah berhala dan syirik. Tapi sebelum itu kan tidak. Bahkan adaptasi terhadap Yahudi juga dilakukan dengan baik. Misalnya pada fase hijrah kan kiblat juga dipindahkan ke Yerusalem untuk menghormati Yahudi yang menjadi Sohibul Bait di Tasrif ketika itu. Jadi memang kalau kita melihat tidak ada benang merah yang bisa disimpulkan bahwa ini sangat related dengan kekerasan. Tapi itu juga perlu diuji dalam fase Islam apa yang dia merasa, apakah ketika dia lemah kemudian diintroduce dengan pendekatan-pendekatan yang soft, atau ketika dia menjadi subculture, tapi ketika menjadi dominan culture dia kemudian menggunakan narasi-narasi yang lebih hard approach begitu, atau bagaimana Ustaz melihatnya? Ya, ini pertanyaannya kelihatan ini ya. Sederhana tapi panjang jawabannya. Menusuk apa menohok? Jadi saya kira begini Bung Dan. Identitas keagamaan, sebagai sebuah identitas, itu dipengaruhi oleh si pemilik identitas itu yang memiliki latar belakang macam-macam. Jadi di dalam subjek yang beragama itu kan ada beragam identitas. Misalnya Anda dan saya, meskipun kita mungkin punya identitas agama yang sama, tapi Anda dan saya punya identitas-identitas lain yang berbeda, yang given, yang itu bukan pilihan kita. Saya tidak memilih ayah saya, orang tua saya, etnisitas saya tidak bisa memilih itu. Kelahiran saya, ini kebetulan sama-sama Jawa Timur, tapi itu juga bukan sesuatu yang bisa saya pilih. Ini kebetulan dekat nih, saya Jember, ini Lumajang. Jadi kalau lokus kelahirannya berdekatan. Tapi kan ada identitas-identitas yang tidak bisa saya pilih. Agama datang sebagai sebuah identitas yang dipilih. Tetapi yang memilih ini tadi tidak lantas kehilangan seluruh identitas dia yang lain saat dia memilih identitas ini. Jadi tetap ada yang masih menggandoli si subjek ini tadi pada momen dia memilih identitas itu. Dan di antara yang menggandoli itu tadi adalah kulturnya, tradisinya, adat istiadatnya, budaya lokal dan lain sebagainya. Saya kira itu tidak bisa dibuang. Oleh sebab itu, orang yang berbicara tentang beragama secara murni itu menjadi absurd dari sisi ini. Tidak ada agama dalam pengertian murni. Orangnya sendiri sudah terrasuki berbagai identitas sebelum dia mengenal agama. Nah, makanya kita sulit memisahkan antara identitas keagamaan dengan identitas-identitas lain yang telah ada pada sang subjek itu. Tetapi Al-Quran ini apabila kita lihat bagaimana dia memaparkan manusia, dia memaparkan manusia itu punya apa yang disebut dengan fitrah, sesuatu yang seluruh manusia punya itu. Nah, ini kan kayak apa ya? Semacam jati diri manusia itu sebetulnya apa? Dan di jati diri itu dalam narasi Al-Quran semua manusia sama. Misalnya seluruh manusia itu akan lari dari ancaman. Itu saya kira seluruh manusia. Takut terhadap kekurangan. Itu seluruh manusia. Takut terhadap kemiskinan. Itu seluruh manusia tanpa terkecuali. Suka dengan keindahan. Seluruh manusia. Terlepas apa itu makna atau bagaimana dia memahami keindahan, kemiskinan, ancaman, itu beda-beda tergantung tadi identitas, kultur dan lain sebagainya. Orang-orang yang hidup di gunung beda ancaman bagi mereka dibandingkan dengan orang-orang yang hidup di laut, beda. Ancaman di gunung mungkin letusan wedus gembel atau apa, ancaman di laut mungkin tsunami dan lain sebagainya. Ini kan, tapi
ketakutan terhadap ancaman, lari dari ancaman itu watak atau sifat dasar manusia, dan itu diintrodusir oleh Al-Quran sebagai fitrah manusia. Nah, dalam menanggapi tadi yang Bung Dandi sampaikan, saya ingin ilustrasi ini jadi bahan dulu. Orang, lagi-lagi, yang menyebarkan Islam ke seluruh dunia kan orang-orang Arab, Mas. Otomatis warna Arabismenya itu gandol pada penyebaran itu, dakwah itu. Tapi Nabi sendiri sesungguhnya adalah orang yang sangat berbeda dengan yang kita baca dari sejarah Nabi. Sangat berbeda dengan umumnya orang Arab ketika itu. Dan ini kisah-kisahnya banyak sekali. Saya kebetulan beberapa hari yang lalu membaca sebuah kisah. Datang seorang Badui masuk ke majelis di masjid, dan ini cerita banyak yang model kayak gini ini banyak ya. Nabi itu dikasari, kalau dalam sejarah ini saya baca sejarah, Nabi itu sering dikasari sama orang Arab sedemikian sehingga leher dia sering lecet karena ditarik-tarik. Muhammad, ini raja loh ya. Kalau di budaya lain udah duduk di singgasana. Terus Nabi itu kalau dia lagi duduk dengan para sahabatnya nggak ketahuan yang mana yang Nabi. Sampai kalau ada utusan dari Bizantium, yang mana yang namanya Muhammad ini nggak bisa diketahui. Saking egaliternya. Nah, dia mengajarkan hal-hal melalui praktek tertentu, diantaranya adalah bagaimana dia menghadapi Badui. Misalnya dia ketika duduk-duduk, ini kebetulan baru saya baca, datang Badui bilang, siapa yang mau ngasih saya uang? Saya kebetulan nggak punya uang. Ini orang, ini Arab nih. Ya, terus terang, nggak tepos liro, unggah-ungguh itu sama sekali tidak ada di sana, sama sekali. Berojol begitu saja. Apa adanya begitu saja. Nah, datang Nabi memberi dia sesuatu. Terus kemudian para sahabatnya mau menyergap dia. Marah. Ini orang lagi ngomong di sebuah majelis kok nyelonong orang minta sesuatu yang nggak layak gitu loh. Katanya Nabi nggak usah. Biarin aja. Dia setelah terima nanti dia akan terima kasih. Nah, coba saya akan tanya sama si Badui. Nabi bilang begitu. Kemudian Nabi tanya, gimana? Senang kamu saya kasih? Enggak. Nabi kan tadi sudah ngomong orang ini bakal senang. Ini wajar dong, orang dikasih senang, ini tidak perlu agama. Ini awan fitrah lagi-lagi ya. Kemudian, enggak, saya enggak senang. Karena ini enggak ada apa-apa. Kamu ngasih ke saya. Udah, ke rumah. Diantar ke rumah nih. Yang majelis tadi suruh tunggu di situ, dia ke rumah karena kebetulan kan antara masjid dengan rumah Nabi itu kan memang berdekatan. Ke rumah, dia kasih makanan, dia kasih apa yang ada, terus dia bilang ini yang saya punya hari ini. Semuanya kamu ambil. Barulah Badui ini senang. Terus Nabi tanya, sudah senang? Saya senang, saya merasa terhormat karena barang-barang yang kamu punya di rumahmu yang kamu berikan kepada saya. Kalau tadi itu barang yang kamu bawa keluar rumah. Dan saya tidak terhormat kalau diberi barang yang ada di luar. Setelah merasa seperti itu, baru dikembalikan lagi ke masjid. Dia bilang, tanya sekarang kepada dia, apakah dia senang dengan pemberian saya? Dan dia menjawab senang. Jadi praktek-praktek Nabi yang seperti ini itu tercatat dalam sejarah. Di antara yang saya ingat adalah Nabi itu punya kebiasaan anak-anak kecil yang baru lahir disuruh mendoakan begini. Di antara yang dia lakukan adalah kemudian mengunyah kurma atau daging dan memasukkan makanan itu ke mulut si bayi. Di antara bayi-bayi itu ada yang kebetulan kencing kena baju Nabi. Si ayahnya langsung meremes anak ini, dan anak ini teriak keras. Nabi bilang, ada apa kamu remes? Ada apa kamu remas anak ini? Ya saya malu ya Nabi. Tapi kenapa kamu malu? Ini kencing, saya bersihkan selesai. Tapi kalau kamu remas anak itu, dia akan sakit dan hatinya akan terluka. Nah, ini ajaran-ajaran yang seperti ini. Saya kira ajaran-ajaran ini sebetulnya ajaran-ajaran yang wajar, bukan sesuatu yang hebat di masyarakat modern. Enggak, masyarakat tradisional ini biasa, tapi di masyarakat Arab ketika itu, makanya disebut masyarakat jahiliyah. Itu tidak boleh ada ajaran itu. Kenapa, Mas? Karena mereka masyarakat yang insecure.
masyarakat yang terancam, selalu hidup dalam konflik, dan bahkan makan dan minumnya dan kekayaannya semua dari hasil ngerampok. Lah bagaimana mau ngena ya sorry aja ya, otomatis gitu. Saya kira itu apologia dari saya gitu. Nah, mungkin saya ingin justru bertanya lagi sama Mas Dandi. Jadi menurut Mas Dandi, mengapa agama khususnya Islam itu teridentifikasi dengan kekerasan di zaman modern? Coba kalau Mas Dandi menanggapinya seperti apa? Boleh ya? Boleh. Jadi kita mau nyusun pertanyaan soalnya. Ya, saya kira secara common sense ini ada empirisme yang mungkin juga tadi satu terhighlight, kedua orang menariknya secara genealogis. Jadi ada teror yang juga terjadi di banyak negara, bahkan di Indonesia yang tadinya mestinya menjadi lahan perekrutan, sekarang justru menjadi battleground. Biasanya kan kalau sumber logistik itu nggak boleh bikin kerusuhan di sumber logistik kan? Kalau orang mau nyolong pasti di kampung lain, kampungnya sendiri harus aman. Nah ini sudah mulai jadi battleground, artinya sudah mulai nyolong di kampungnya sendiri. Gitu. Jadi empirisme ini menurut saya yang ditangkap oleh orang. Walaupun tadi saya sampaikan bahwa kekerasan itu sama sekali tidak identik dengan agama. Dia bukan genealoginya agama. Dia juga ada dalam ide negara, dia ada dalam ide keunggulan ras, kapital, penyingkiran, bahkan dalam ide NKRI tadi saya pikir juga mengandung elemen kekerasan. Betul. Tapi justru menarik ini Ustadz, ketika kemudian digeledah apakah memang narasinya memang ada, begitu ya. Jadi misalnya orang yang memahami Islam dari luar misalnya, atau dalam jarak tertentu misalnya, melihat hukum-hukum yang violence, gitu. Kisos, rajam, potong tangan dan segala macam. Itu simbol-simbol yang kemudian ditarik ketika terjadi empirisme ini, ketika ada praktek kekerasan ini. Kemudian orang berusaha mencoba menariknya. Ini misuse of religion, atau tadi ini memang ada bibitnya begitu dalam narasi-narasi yang misalnya kalau kita membaca bagaimana sejarah konteks Arab pra-Islam misalnya, ketika dulu mereka punya sistem yang namanya muruah kan ya. Muruah betul. Jadi dalam muruah ini ada kisos sebenarnya. Tetapi kisosnya tanggung renteng komunal. Jadi kalau ada orang dibunuh, pembalasannya klan yang sama. Nggak harus orang itu bisa lari, tapi yang penting klannya nyawa bayar nyawa begitu kan. Itu muruah. Kemudian Islam datang dengan gagasan kisos. Nggak bisa orang yang nggak bertanggung jawab nggak bisa tiban kesalahan. Sebenarnya ini kan hanya shifting saja dari tidak revolusioner sebenarnya gagasan kisos, karena culture existing kisos sudah ada di muruah. Islam hanya mungkin meletakkan dalam konteks yang kontekstual bahwa ya kalau pelaku kejahatan ya pelaku kejahatan itu yang dihukum. Nah tapi kemudian dalam modernitas kita, ketika misalnya katakanlah hukum mati dianggap tidak relevan, bahkan negara-negara yang tidak menerapkan hukum mati justru aman, negara-negara yang tidak menerapkan hukum mati justru atau bahkan tidak menggunakan agama sebagai dasar negaranya justru tidak punya penjara. Belanda misalnya justru penjaranya kosong, malah kebingungan fasilitas penjara mau diapain karena kosong, gitu. Justru negara-negara tertentu yang tidak so agamis ini malah bisa menghadirkan masyarakat yang sivilis, yang tentram, yang tidak ada violence dan segala macam. Sementara negara-negara yang sangat berusaha keras mendekatkan diri dengan simbol-simbol agama, klaim-klaim negara Muslim terbesar, negara Islam, Republik Islam dan segala macam, justru jejak-jejak violence-nya terus continue gitu. Jadi ada shifting yang terjadi lebih humanis di peradaban yang justru tidak menggunakan simbol-simbol religi, dan ada tren yang tidak berubah dalam negara-negara yang ingin terlihat dekat dengan religi.
Ini yang kemudian, walaupun Nazisme juga mengandung kekerasan, walaupun negara juga pasti, ide-ide negara bahkan mengandung kekerasan, agama terlihat di spotlight karena dia juga bicara di saat yang sama bicara moral. Negara belum tentu mengintroduce dengan soal moralitas, kesejahteraan, kemakmuran bersama, begitu kan. Tujuan mendirikan Indonesia kan bukan untuk masuk surga misalnya. Jadi elemen-elemen transenden dan moralitasnya tidak di-highlight oleh orang karena memang itu bukan wacananya. Tapi ketika agama membawa serta soal moralitas, soal kemanusiaan, cinta kasih dan segala macam, di saat yang sama juga bikin perang salib, di saat yang sama juga dalam sejarahnya, maka ini menjadi ter-highlight kan. Sama dengan misalnya, let's say, pemuka agama yang sering berkhotbah tentang baik dan buruk, ketika dia terlibat kasus korupsi atau kasus apapun, akan lebih ter-highlight dibandingkan yang tidak berteriak-teriak soal moralitas. Jadi menurut saya ini yang bisa saya jelaskan mengapa agama dan kekerasan ter-highlight. Karena memang tadi, secara dalam peradaban yang kita lihat dalam dunia modern, katakanlah sejak abad 18, 19, sejak Renaissance dan segala macam, trennya tidak menuju ke civilized. Di lokasi di mana agama turun, Timur Tengah, 3 agama besar turun, monoteis, justru ada battleground yang seolah nggak pernah selesai. Perang berkelanjutan di sana, dia tidak menjadi sebuah etalase ideologi yang memukau bahwa buset, 3 agama turun di sana, pantesan makmur gemah ripah. Malah enggak, ini 3 agama turun di situ kok malah battleground, kok malah jadi kurusetra begitu. Tidak ada contoh yang bisa menjadi rujukan mengapa peradaban ini kemudian cukup memukau untuk kita ikuti begitu. Ustadz, sebelum jawab pertanyaan Mas Dandi, ini udah saya catat keyword tadi. Sebetulnya keywordnya adalah praktek kekerasan atas nama agama. Dengan narasi besar agama ini. Tapi agar Ustadz Musa menjawab pertanyaan ini relevan, sebetulnya kita butuh Mas Dandi itu cerita tentang ini dulu, tentang agama lokal dulu. Iyalah kan Praktek-praktek relevan kan? Ya. Dengan kehadiran Mas Dandi cerita praktek agama lokal yang Mas Dandi alamin seperti apa, lokal Nusantara, bukan lokal NKRI tentunya. Iya, saya pikir violence juga ada ya, tetapi saya sejauh ini melihatnya tidak terkait langsung dengan tadi narasi spiritualitasnya. Jadi misalnya ada budaya mengayau di Papua juga saya temukan istilah yang sama mengayau, di Mentawai juga ada mengayau, itu menebas kepala orang. Tapi itu dalam konteks penaklukan teritori. Oke, dalam konteks politik. Iya, penguasaan ruang, ya, ekspansi lahan dan segala macam. Kemudian motifnya juga ada elemen-elemen penunjukan superioritas klan tertentu. Misalnya di Mentawai juga begitu, terus menunjukkan kesaktian, menguji ilmu dan segala macam. Dan tidak dalam konteks narasi seperti yang kita jumpai ketika agama dipolitisasi, misalnya darahnya halal. Itu kan mentransendensi kekerasan dalam narasi-narasi begitu ya. Halal darahnya. Cuma dengan cara berjihad maka bisa masuk surga begitu. Jadi itu yang tidak saya temui begitu. Di beberapa komunitas yang lokal tadi. Kekerasannya ada. Yang Mas Dandi temui bentuk pola yang jadi gini. Dalam konteks agama tuh mereka seperti apa malah? Artinya kan kekerasan tadi Mas Dandi bilang bukan nggak terkait dengan agama. Artinya kehidupan mereka yang terkait dengan agama tuh justru yang seperti apa? Jadi misalnya dalam kedamaiannya itu seperti apa? Gitu. Sederhananya begini misalnya. Di masyarakat Boti misalnya, di Kepulauan Timor, Pulau Timor, di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Saya juga bertanya hal yang sama sebenarnya. Apakah ada konsep surga dan neraka? Tidak ada. Oh, nggak ada. Apakah ada hidup setelah mati? Dia tidak menjawab secara langsung, tapi menggambarkannya begini. Kalau kita hidup dengan baik, maka kita akan, ketika kita mati, kita akan menjadi energi positif bagi yang masih hidup. Jadi seperti manusia mati meninggalkan budi atau meninggalkan inspirasi dan segala macam. Jadi orang yang jahat dengan orang yang baik, bagaimana setelah mati penghukumannya? Saya tanya, tentu dengan kacamata agama saya, gitu, kesadaran yang saya punya. Mereka juga agak bingung kalau dalam konteks itu karena mungkin konsep itu juga nggak ada kan sebenarnya. Tapi mereka berusaha menjawab si Raja Boti ini, Sif nama Benu namanya. Dia mengatakan, kalau kita berbuat jahat semasa hidup, maka ketika kita mati, energi negatif ini akan mempengaruhi anak keturunan kita. Sehingga mereka terus akan menjadi
orang yang jahat. Oke, Kira-kira begitu. berarti bisa diasumsikan dengan kesadaran itu mereka terus kemudian nggak agresif. Persis. Jadi misalnya ada orang mencuri. Di Boti kalau Anda mencuri, misalnya Anda mencuri pisang. Oke. Ada sekitar 76 kepala keluarga di Boti Dalam. Kalau Anda mencuri pisang dan Anda memang terbukti dan terproven Anda bisa dibuktikan mencuri, maka vonisnya adalah 75 keluarga yang lain menyantuni pisang kepada Anda. Kalau Anda mencuri babi, maka 74 keluarga yang lain mengumpulkan babi membantu Anda. Jadi pencurian dianggap persoalan struktural yang kemudian ditangani juga dengan cara-cara struktural lewat komunal. Makanya ketika kemudian ketemu narasi dalam agama yang sejak lahir saya anut karena faktor kelahiran pencurian adalah dipotong tangan, saya melihat gap yang agak ekstrim. Tanpa kita bicara benar salah dan mana yang kontekstual dan dogmatis dan segala macam, tapi ada approach yang berbeda pada setiap culture melihat, mungkin kalau mendengar cerita Ustadz Musa tadi, untuk konteks masyarakat Beduin di Arab pra-Islam, nggak mempan digituin, kira-kira gitu. Karena spiritnya aja udah Pirate of Caribbean gitu. Misalnya kalau dengar cerita tadi kan. Tapi di Nusantara yang Gemah Ripah tadi, kalau ada orang mencuri berarti apa yang salah dengan problem sistem kita sehingga ada masyarakat saya mencuri. Sebentar. Ini dulu yang cerdas dievaluasi sebelum kita bicara soal punishment. Apalagi Mas Dendi yang lain? Apalagi yang lain coba? Yang unik-unik kayak gitu tuh, yang unik kayak gitu di fakta-fakta itu tentang agama lokal. Kita acak-acak lah iman-iman teman-teman gitu. Biar kembali ke lokal. Soal kepemilikan misalnya, soal kepemilikan ini menarik. Ini menarik. Nanti akan ketemu dengan hukum waris. Langsung diasosiasikan. Iya. Hukum waris. Ya tentu karena saya berangkat dari identitas yang sudah kadung given Islam tadi. Iya. Ketika saya berinteraksi dengan culture lain, saya menakar dengan misalnya kepemilikan di Baduy. Tanah di Baduy Dalam itu tidak boleh dimiliki. Dia milik komunal. Jadi tanah tidak boleh dimiliki, tapi kalau Anda menanam pohon durian, itulah yang bisa diwariskan. Jadi ketika misalnya Ustadz Musa dapat jatah tanah, punya anak 3 misalnya, setelah Ustadz Musa meninggal, tanah ini nggak bisa diwariskan. Dikembalikan dulu ke komunalnya, ke puunnya, puun akan mendistribusikan lagi ke membutuhkan, betul. Dia akan kasih ke keluarga yang juga anaknya 3 misalnya, karena luasnya harus sama dengan kebutuhan. Lalu apa yang bisa diwariskan? Yang bisa diwariskan adalah pohon durian yang diusahakan sendiri. Sesuatu yang nggak bisa diciptakan manusia nggak bisa diwariskan. Tanah, sumber air, udara itu nggak bisa dibikin manusia. Jadi nggak bisa diwariskan. Yang bisa diwariskan adalah apa yang bisa diusahakan sendiri. Maka kemudian yang Anda terjadi, ya kalau lagi musim durian di Baduy Dalam bulan-bulan Januari sampai bulan April, Anda akan melihat orang Baduy memanen durian di tanah-tanah orang. Dan itu terjadi cross ownership begitu. Misalnya keluarga Baduy yang saya tinggal, Pak Sapri, dia punya 40 pohon durian. Itu tersebar di banyak tanah orang. Dan nanti anaknya mewarisi 40 pohon durian itu, bukan mewarisi tanahnya Pak Sapri. Jadi kemiskinan tidak diawetkan secara struktural lewat sistem waris. Kalau kita mau bicara analisis strukturalnya Marx misalnya. Jadi begitu Anda kaya, anak-Anda belum tentu kaya kalau nggak mau berusaha. Tapi dalam sistem waris, begitu bapaknya kaya, peluang anaknya semakin kaya dan terus kaya akan terjadi. Ya terlepas banyak juga anak yang nggak bisa manfaatin warisan misalnya. Tapi itu kasus lain. Tapi pada situasi yang given, asal dia nggak berulah macam-macam aja, dia tetap kaya. Aman lah. Aman, betul. Ini ketika terjadi gap kemiskinan dalam struktur masyarakat seperti ini, gapnya akan terus ke bawah ini. Misalnya studi terbaru, sudah nggak mungkin anak-anak usia 30-an bisa punya rumah di Jakarta. Karena nggak kebeli. Karena semua sudah ada yang punya. Dalam studi tentang ketimbangan sudah jelas misalnya. Jadi DP 0% enggak? Itu forum yang lain. Bercanda. Jadi misalnya enggak, cuman sekedar 70% aset nasional hanya dikuasai oleh sekitar 10% misalnya. Statistik itu menunjukkan kepada kita bahwa ada problem struktural, ya sekali miskin ya akan terus miskin. Butuh keajaiban seperti Cita Sinetron, misalnya kawin dengan anak raja baru bisa naik kelas gitu ya, atau di peristri Pangeran Harry gitu misalnya. Tapi dalam struktur masyarakat yang seperti ini, persoalan strukturalnya akan terus muncul, dan saya pikir menarik kalau suatu saat kita juga mendiskusikan bagaimana sistem ekonomi Islam atau syariah menjawab persoalan-persoalan seperti ini. Dan
lagi-lagi bisa kita bandingkan dengan agama-agama lokal punya konsep apa sih misalnya dalam problem solving hal-hal yang seperti ini. Ada lagi nggak Mas Andi? Wah, Satu contoh lagi. nanti mungkin bisa dilihat di film-film Boti kemandirian misalnya. Jadi saya sedang edit film Boti sekarang. Mereka memproduksi banyak apa yang disandang, mereka tanam kapas sendiri. Apa yang dimakan mereka bikin minyak goreng sendiri. Kemudian mereka juga menenun sendiri dan segala macam. Bahkan sampo pun dalam kondisi tidak bisa membeli sampo, mereka keramas dengan tanah. Gitu. Tayamum kalau mungkin dikit. Keramas dengan tanah. Karena tanah bagi mereka suci. Tanah bukan kotoran. Ya kan? Iklan deterjen kan yang membuat tanah seperti kotoran. Jadi, nah konsep-konsep ini kan menurut saya menarik begitu. Bagaimana cara pandang pada satu elemen dan mereka aktualkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan terus terang ini yang tidak saya lihat dalam apa namanya komunitas beragama baru. Ustaz. Silakan Ustaz, antum tanggepin yang agama lokal Nusantara tadi. Jadi soal komparasi antara kisos dengan malah maling dikasih, terus hukum waris tadi. Ini bisa 2 jam sendiri. Enggak selesai. Enggak, bukan ke figingnya. Mungkin begini. Jadi filosofi aturan itu di dalam Islam, misalnya aturan zakat, itu bagi siapa sih? Bagi orang yang pelit. Kalau enggak, sebetulnya sedekah, dan sedekah itu bisa keluar terus setiap hari. Kalau dia mau. Jadi kalau ditanya, berapa banyak orang bisa sedekah? Ya sedekah sampai miskin pun nggak apa-apa. Meskipun Allah bilang, jangan sedekah sampai kamu wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan sedekah sampai kamu ini bangkrut terus utang. Jangan. Itu bukan sedekah lagi namanya. Ya kan gitu. Jadi aturan ini kan mencegah efek negatif dari watak-watak manusia yang mau tidak mau dia harus memiliki watak-watak itu karena kekurangan, ketakutan manusia, karena kelemahan manusia dan lain sebagainya. Jadi saya kira ini harus dipahami, segalanya itu di situ. Adapun kalau manusia itu memang dari awal sudah jejak, sudah bagus, ya sudah, dia secara otomatis sudah mengandung di dalam dirinya kesalehan. Jadi nggak perlu dipermak terlalu jauh kalau dia sudah baik. Tapi perlu aturan-aturan yang kompleks seperti itu agar manusia ini bisa memiliki standar minimum menjadi manusia. Jangan di bawah below standar, di bawah standar. Sehingga, dan ini narasi Al-Quran, sehingga seperti binatang. Jangan seperti binatang deh. Sepertilah manusia, dan kalau nggak bisa sempurna, seperti manusia yang mengikuti aturan-aturan ini. Bahwa kebanyakan manusia kemudian tidak ikut, itu persoalan lain. Tapi kan aturannya ada. Di dalam Al-Quran jelas. Misalnya tadi Mas Dandi bicara tentang sedekah. Itu kan tadi kelompok putih itu kalau sampai ada yang maling, justru disedekahi. Dari awal sedekah itu sesuatu yang sangat ditekankan oleh Allah. Khususnya di bulan Ramadan. Bahkan puasa itu sendiri di antara hikmahnya adalah merasakan orang yang kelaparan. Jadi banyak hal itu sebetulnya ajaran untuk memanusiakan manusia. Wong ke wong. Sebetulnya itu dulu biar standar. Ini belum Islam loh Mas. Karena apa? Tadi kalau saya kembali kepada Al-Quran. Siapa sih orang-orang Islam itu di dalam Al-Quran? Itulah para nabi. Karena para nabi itu semuanya bilang innani minal muslimin. Aku termasuk Islam. Aku termasuk Islam. Jadi Muslim itu tinggi sekali. Nah kalau yang ada ini siapa? Kalau saya sih bicaranya ya. Sama seperti kalau kita lihat api di TV Mas. Api apa bukan yang kita lihat di TV? Kita bisa berdebat api apa bukan, tapi yang jelas coba pegang TV-nya apa kemudian tangan kita terbakar. Enggak. Jadi apakah ini semua orang Islam? Orang Islam. Tapi apa kita terbakar kalau nempel orang Islam itu? Ya, enggak. Apa mereka satu makom dengan nabi-nabi yang mengatakan dirinya Islam dalam Al-Quran? Ya monggo aja lah. Jangan terlalu begitu. Mohon maaf aja ya. Jangan sampai segitunya juga. Ya, nah. Kira-kira apologetik banget lah. Kira-kira kita ingin mengatakan bahwa ada realitas, tetapi realitas di tempat lain masih. Nah,
realitas di tempat lain itu seperti realitas api di televisi. Dia tidak akan membakar kita, tapi ada sebetulnya. Islam itu masih seperti itu, saya lihatnya begitu. Oleh sebab itu, ketika kita tanya kepada tokoh-tokoh Islam, apa sih yang menyebabkan Islam itu jadi diolok-olok orang? Di antara jawaban yang sering, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu justru ketutup sama perilakunya orang Islam sendiri. Nah ini saya kira oleh sebab itu kalau di Indonesia nih, kita bicara di Indonesia, kenapa partai Islam ya angkanya segitu-gitu aja, bahkan cenderung turun kalau menurut penelitian. Mengapa tokoh-tokoh Islam kehilangan kredibilitas? Mengapa simpati orang terhadap orang berbicara agama menurun? Ya karena memang kenyataannya mereka tidak mempresentasikan minimal tadi itu tidak seperti keluar-keluarnya soal moralitas gitu. Kenyataan perilakunya antara kata dengan tindakannya ini gapnya kejauhan. Saya kira ini masalahnya. Jadi ada gap. Seperti saya kalau mencontohkan tadi antara api yang saya lihat di televisi dengan api yang kenyataannya kalau saya pegang. Efek api itu nggak ada. Jadi kata-kata dia tidak punya efek. Tapi Mas, di sisi lain saya ngelihat gini. Karena kalau baca Al-Quran kan ada 6.200. Kalau ajaran-ajaran moral lokal ini kan biasanya cuma 10 lembar, 1 lembar, 2 lembar, sederhana. Ini kalau saya umpamakan begini. Ini kalau sekedar contoh aja. Seperti OS. Kalau zamannya dulu masih pakai WS, kan sepertinya nggak ada virus, nggak ada apa kan? Nggak ngehang, nggak apa. Sederhana. Baterai awet. Itu masa Symbian dulu, masa operating sistemnya masih Symbian, itu baterai bisa sampai 3 hari, 4 hari. Padahal miliam powernya mili baterainya kecil. Jadi sistem itu, operating system semakin kompleks, semakin menyedot energi dari pemegangnya atau pemiliknya. Saya kira Islam itu sistem yang kompleks. Dilihat dari 6.000 sekian ayat itu kan artinya kompleks. Belum lagi dia menggunakan bahasa yang hammalatul aujuh. Imam Ali ditanya bagaimana Al-Quran itu. Al-Quran itu setiap ayatnya punya banyak makna. Bayangin sudah 6.000 kalau dikali 10 aja sudah bisa 600. Ini kan berarti memang sistem yang super kompleks. Oke. Sistem yang super kompleks otomatis menyedot energi si pelakunya. Ini apologia lagi. Tapi kan saya sudah contohkan tadi seperti HP. Zaman dulu HP itu dengan sistem yang ada energi yang termakannya sedikit. Islam itu menyedot energi orang yang beragamanya itu luar biasa. Sehingga dia dipaksa untuk pecitatan dari kanan ke kiri tadi. Mencoba untuk berapologi juga akhirnya. Dengan kompleksitas ilmu yang demikian. Saya kira dan dengan konsekuensi menjadi parsial juga ya Ustaz ya. Menjadi parsial atau memilih sesuatu yang menurut dia hanya bisa disens. Persis. Akhirnya terjadi simplifikasi. Makanya kalau lihat ideologinya teroris itu, sebetulnya mereka itu ideologi yang paling dangkal. Pada sebab itu kan saya tadi bicarakan penelitiannya Olivier Roy bahwa sebagian besar orang jadi teroris karena sebetulnya dia hafal 2-3 ayat. Bahkan Khawarij itu kalau kita cerita dalam sejarah. Kan dia cuma 2 ayat, 3 ayat itu yang digembar-gemborkan ketika dia melawan Ali bin Abi Thalib. Padahal Imam Ali menjelaskannya panjang lebar. Cuman dia punya ini. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak menjalankan hukum yang diturunkan oleh Allah, mereka adalah orang fasik atau kafir atau musyrik. Selesai 2-3 ayat dia perang. Ribuan orang mati. 2 ayat ini. Terlepas dari 6.000 sekian ayat yang lain. Jadi orang yang nggak mampu akhirnya mensimplifikasi, akhirnya mencetak lagi. Nah ini seperti itu tadi, mungkin handphone yang nggak cukup maka ngedrop, baru 2 jam dipakai habis baterainya baru. Sistemnya kecanggihan. Itu saya kira ya. Karena saya tidak bisa menjelaskan dengan cara yang lebih sederhana lagi kalau satu-satu tadi hudud dan lain sebagainya panjangan. Saya kira makanya saya beberapa waktu lalu ngomong sama Erta, sama teman saya bilang, salah satu masalah modernitas ini adalah orang nggak bisa jadi manusia sederhana lagi. Orang harus selalu kompleks.
ada tuntutan keluarga, ada tuntutan gajian, ada tuntutan tagihan, ada tuntutan status, ada tuntutan likers, ada tuntutan ini, ada tuntutan yang bererot, berpanjang lebar, sehingga sebenarnya orang menjadi sederhana itu susah. Dan semuanya transaksional. Ada seolah-olah ustadz, ada seolah-olah murid, ada seolah-olah dosen, ada seolah-olah mahasiswa, ada sebenarnya seolah-olah semua. Terus ini semua menyebabkan kita ketika berinteraksi sudah tidak sederhana lagi. Dan ketika tidak sederhana ditambah lagi dengan justifikasi agama, waduh, semakin kompleks. Saya kira Tanpa faktor agamanya sudah ruwet. kehidupan ini. Saya kira Oke, itu udah sebenarnya menurut saya pribadi ya, apologi dari Ustaz Musa udah cukup maksimal dan maksimal, mentok. Mas Dani juga sangat menikmati itu. Tapi ada yang belum Ustaz respon, Ustaz. ya, Mengenai, jadi ketika Ustadz Musa berbicara tentang ada pergeseran nilai lah dari yang dibawa sama Nabi sama orang-orang Muslim. Artinya kalau tadi pakai ilustrasi TV itu benar. Tapi ada yang disinggung oleh Mas Dani itu sebetulnya yang dibawa oleh Nabi sendiri gitu, Ustaz. Tentang hukum kisos tadi itu bagaimana? Apakah hukum kisos ini justru mengafirmasi bahwa memang agama ini keras-kerasan kita memang? Ya, jadi gini. Hukum itu tidak akan pernah mengena orang yang tidak melanggar. Betul Bang? Hukum tidak pernah mengenai, ya betul. Jadi hukum itu di dalam Al-Quran ini kalau kita baca ayat-ayatnya, selalu setiap kali ada hukum yang ditetapkan, dia selalu mengatakan bagi yang keterlaluan. Jadi ada istilah togo. Togut itu kan, togut itu dari kata togo. Togo itu melampaui batas. Jadi seolah-olah had itu dalam bahasa Arab artinya batas. Hudud itu jamaknya. Togo melampaui, melewati batas. Jadi hudud itu adalah batas-batas. Oke. Bagi siapa? Bagi mereka yang suka melampaui. Ibaratnya kalau kita punya kandang ayam, kandangnya itu sendiri kan untuk membatasi ruang gerak ayam, supaya ayam kita nggak dianggap ayam orang lain, kan gitu kira-kira. Coba kalau ayamnya bisa kita ajak ngobrol, ya, di sinilah kita baik-baik aja, nggak usah kemana-mana. Sudahlah, saya nggak akan buatin kandang. Kalau kita bisa seperti itu, seperti konon katanya kan ada apa horse whisperer kalau di cerita-cerita ini ya, ada orang yang bisa ngobrol sama apa namanya binatang-binatang tertentu. Bahkan saya ini punya teori, Mas. Sebetulnya orang modern itu lebih tolol daripada orang masa lalu. Karena orang masa lalu itu kendaraannya justru bisa diajak ngomong. Kalau orang sekarang nggak bisa kita ngomong-ngomong mobil, kita jangan mogok sekarang ya, nanti aja kalau udah orang dulu enak, dia bisa kompromi sama ontanya, sama kudanya, sama keledainya ya. Nah, jadi gimana? Jadi sebetulnya hukum-hukum itu hanya bagi mereka yang keterlaluan. Kalau mereka tidak keterlaluan, nggak akan terkena hukum. Begitu kan hukum. Normal aja. Ya nggak ada hukum bagi dia. Dia tidak mencuri, dia tidak rakus gitu. Selesai. Bahkan kalau kita baca narasinya agama ini, moralitas itu justru ditekankan bagi, sekarang misalnya begini, bagus nggak puasa? Bagus. Tapi kalau nggak bisa puasa Senin Kemis, ya minimal Ramadan. Misalnya begitu kan. Kalau bisa Senin Kemis silakan. Kalau bisa puasa Daud, puasa Daud silakan. Oh, ada sunnahnya. Contoh ya. Kalau kamu nggak bisa keluarin 1/4 dari hartamu, ya 2,5%. Nggak bisa. Kalau bisa 1/4, dikeluarin. 20% keluarin, 30% keluarin, 50% silakan, bagus. Tadi kembali ke soal waris. Ya, contoh. Kalau misalnya orang tidak punya warisan, dosa nggak? Enggak. Dosa. Tapi bagi dia yang terlalu banyak kekayaannya, warisan itu juga harus diberikan jatah yang lain. Penerima waris itu terkena hukum, namanya hukum fumus. Ada, Mas. Ada hukum harus dikeluarin sebagainya. Nggak bisa langsung terima
Bongkoan begitu. Seperti pajak ya? Seperti pajak. Keluarin untuk siapa? Fuqara, masakin, dan mereka yang berat. Jadi maksud saya hukum itu seberapa ketat pun itu sebetulnya untuk mempermudah mereka yang cenderung suka melanggar. Justru itu. Sehingga pelanggarannya nggak sampai berlebihan masuk ke individu yang lain. Jadi pelanggarannya nggak sampai kebablasan sehingga merusak. Oleh sebab itu kan di dalam Al-Quran ada pernyataan yang sering kita sebutkan. Siapa yang menghidupkan satu orang sama seperti menghidupkan kemanusiaan. Siapa yang membunuh satu orang sama seperti membunuh semua orang. Artinya ini hukum. Apakah kemudian kalau ada satu orang membunuh orang itu terus kemudian dibunuh oleh semua orang? Enggak. Maksudnya nilai keburukan orang yang membunuh orang lain tanpa ada suatu sebab-musabab yang legal itu buruk sekali karena dia nggak bisa berteman dengan orang manusia lain sampai membunuh. Saya kira begitu. Jadi hukum-hukum ini kan cuma dibuat pagar-pagar aja bagi mereka yang suka lompat pagar. Adapun ayam-ayam atau binatang-binatang yang bisa diajak kompromi untuk tidak lompat pagar dan tetap di tempatnya meskipun tidak dikandangin, nggak perlu kandang. Saya kira itu. Oke, waktu kita kan 10 menit lagi. Saya meminta kepada Mas Dandi dan Ustadz Musa, jadi Mas Dandi kasih satu kalimat. Jujur ya, Mas Dandi itu bahasanya tinggi ya. Ngerasa gak sih? Tinggi loh bahasanya. Enak. Satu kalimat yang mantap gitu loh Mas Dandi. Tentang apa yang udah Mas Dandi hasil dari kontemplasi pada malam hari ini. Iya, saya kira memang pertama Islam itu resourceful ya. Menurut saya entah apa yang terjadi yang sampai di saya atau di beberapa orang lain mungkin berbeda dengan yang sampai di Ustadz Musa atau sampai di teman-teman yang lain gitu. Jadi sumbernya banyak begitu. Mungkin asalnya satu begitu. Tetapi kemudian ketika tadi ada distribusi, ada usaha ekspansi dari semula yang ada dalam konteks kebutuhan untuk mempersatukan suku, kemudian sampai menjadi ekspansi, sampai kemudian dinarasikan sebagai perang peradaban, perang dominasi, gitu ya. Kemudian itu ketemu dengan tetek bengek urusan keduniaan seperti perjuangan kemerdekaan lah, perebutan sumber daya alam kah, akan menjadi semakin kompleks begitu. Dan saya pikir perlu sekali kemudian dalam tanda kutip puritanisme, bukan puritanisme dalam konotasi yang negatif, tapi kembali ke akar. Nah, ini salah lagi kalau saya radikalisme. Radikalisme harusnya benar ya, harusnya bagus kan radikalisme. Karena kita kembali ke akarnya, gitu. Kembali ke akarnya. Tapi ini gara-gara inilah semua ini, gara-gara api di luar TV ini semua jadi kebakar semua. Kita nggak bisa pakai kata radikalisme, nggak bisa kata-kata puritanisme, padahal pure adalah sesuatu yang ambil esensinya saja gitu dalam semangat puritanisme itu. Tapi kemudian narasi-narasi sumber-sumber pengetahuan bukan alternatif. Kalau kita bilang alternatif nanti kesannya yang ini sudah jadi mainstream, padahal tesisnya Ustadz Musa tadi ini nggak mainstream, tapi karena kecil, nekat, berisik jadi kelihatan mainstream gitu kan. Padahal yang silent majority itu juga luar biasa besar gitu. Kalau statusnya Bung Tasneng kemarin, ya nggak usah lihat Islam yang ada di Makobrimob atau yang ada di Surabaya lah, lihat yang tetangga kita aja misalnya. Apakah kita bisa percaya dengan tetangga kita yang Muslim dan segala macam itu? Saya pikir hal-hal yang perlu terus diintroduce. Dan terakhir menurut saya para scholar Islam menurut saya tidak perlu lagi malu-malu atau merasa inferior untuk membuat narasi-narasi tandingan, argumen-argumen tanding tentang dari mana semua misleading tentang Islam dan dari mana diskursus publik terus berjalan. Betul gitu. Karena tapi ini juga mungkin nanti memerlukan kajian yang lain bahwa memang karena karakternya dogmatis agama, ya kan kepercayaannya di depan. Kalau kita dengan bank atau dengan media kan kepercayaan di belakang. Terbukti dulu baru percaya. Kalau dengan agama kan di depan dulu percaya. Baru berusaha. Jadi kelemahan dari metode yang dogmatis memang akan selalu begitu kan. Tergantung tafsirannya sangat subjektif gitu. Dan otoritatifnya hanya subjektif. Berjanggut kayak Ustadz Musa gini misalnya makin panjang makin otoritatif. Gitu.
Saya baca cukur deh, biar hilang otoritasnya. Karena sumber knowledge-nya sama, dogma ya, kepercayaan. Sehingga ketika dibenturkan dalam dialektika atau diuji, ya dogma ketemu dogma. Kemudian bagaimana kemudian yang menang, yang kemudian akhirnya membutuhkan kekuatan politik atau militer untuk mendefine tafsir mana yang akan lebih dominan, kira-kira. Itu yang dilakukan Khawarij mungkin, atau yang dalam sejarah kekerasan Islam. Umayyah. Betul, karena ya dogma ketemu dogma. Berbeda dengan misalnya dialektika dalam sains gitu misalnya. Dia bisa digugurkan. Geosentrisme digugurkan oleh heliosentrisme dengan premis-premis yang orang lain bisa ikut mengukur. Ya. Begitu. Dalam agama tidak bisa. Maka lagi-lagi selain narasinya yang seolah-olah ada genealogi kekerasan, metode untuk membuatnya mainstream dan dominan tafsir pun akhirnya butuh kekerasan. Karena metode lain tertutup. Untuk menguji dogma-dogma ini, dibutuhkan dogma yang lain karena dogma lawan dogma ya nggak ada cara lain, mana yang pegang AK-47 kan, gitu. Jadi ini yang tidak hanya genealogi, tapi dalam metodenya juga menyediakan sesuatu yang orang tergoda untuk menggunakan itu, karena memang hanya itu satunya cara untuk dominan. Itu aja yang saya khawatirkan sebenarnya. Sebenarnya kekhawatiran tapi menusuk ya, kekhawatiran itu menusuk. Ustaz, Ya. gimana Ustaz? Oke, saya alhamdulillah ini kita sudah sampai kepada akhir. Minimal antum balikin lah iman orang-orang yang udah Dikalibrasi lagi. Jadi kalau menurut saya pertama agama itu, Islam itu harus dipandang, juga kitab sucinya itu harus dipandang dari dua sisi. Ada dimensi keimanannya dan ada dimensi pengetahuan. Dua-duanya harus sejalan dan diberi ruang. Jadi saya tidak percaya bahwa agama itu atau Al-Quran itu melulu dogma. Dia mengajarkan ilmu, kok dia bahkan bertanya apakah tidak begini, apakah begitu, apakah ada, itu kan dia berdialektika. Ya, jadi ada begitu banyak ayat yang mempertanyakan akal manusia. Bahkan juga ayat-ayat tentang tadabbur, ta'aqqul, berakal, berpikir, berenung, itu jadi banyak. Jadi sebetulnya ada dimensi juga pengetahuan di dalam Al-Quran dan di dalam Islam. Ini yang ditutup oleh penguasa, dan saya kira itu order yang jelas bahwa penguasa tidak ingin manusia beragama secara rasional. Karena kalau sudah rasional, tidak militan, tidak mampu digerakkan secara masif untuk suatu arah tertentu. Dan cenderung akan lebih egaliter. Nah, ini kan yang mereka tidak ingin. Nah, jadi penguasa, dan bukan hanya Khawarij, tapi Bani Umayyah itu memperkuat itu. Ada studinya. Jadi ada oligarki ya Ustaz? Bahkan yang menarik, saya pernah mendengar tapi tidak membaca langsung, bahwa Soekarno di antara yang dia katakan adalah Bani Umayyah adalah salah satu yang merusak Islam. Menurut saya itu benar. Entah dia baca dari mana itu. Tapi itu benar berdasarkan histori. Bani Umayyah, Bani Abbas itu memperkuat sisi-sisi kekerasan Islam di satu sisi, dan di sisi lain membuat agama ini dogmatis, tidak boleh bahkan ada penyelidikan akal terhadap agama. Padahal penyelidikan akal, kata Mutahari, terhadap agama, kritisisme, itu justru akan memperlihatkan cahaya agama itu. Semakin dikritisi dia, sumbernya akan semakin terlihat. Seperti orang mengasah permata. Jadi menurut saya sisi ini yang harus diperkuat sebenarnya dalam kurikulum pendidikan agama. Gimana? Sudah teman-teman? Sudah bisa mengkalibrasi kayaknya. Saya kira udah cukup ya. Ya. Jadi terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah mendengarkan. Ini ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang mau bertanya, yang penasaran mungkin. Enggak. Kita tutup aja ya, nanti kalau ada yang mau nanya, tidak apa-apa. Oke. Off cam ya. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Dandi, Ustaz Musa. Assalamualaikum. Terima kasih Acen juga.